Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah tiba di bulan Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah sekali ya. Tiba-tiba sudah Ramadan. Dan tiba-tiba ada Tudan. Ya. Alhamdulillah. Untuk Ramadan kali ini kita punya segmen khusus di mana kita menghadirkan Tudan atau Ustaz Ramadan sebagai narasumber kultum selama sebulan penuh di bulan Ramadan, tapi hanya tidak setiap hari ya kawan-kawan ya. Insya Allah sampai akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan, tapi tidak tiap hari kita buat postingannya karena puasa ya, capek. Tudan pun sibuk mungkin. Dan juga banyak, insya Allah akan banyak mengisi kajian-kajian Ya, dan memenuhi undangan tertentu kan. Sebelumnya buat kawan-kawan semua, beliau adalah Ustaz Ramadan atau yang lebih dikenal dengan Tudan, yang akan menjadi narasumber kita di kultum bersama Tudan selama bulan Ramadan. Mungkin kalau seputaran Miran sudah tidak asing dengan sosok beliau. Kalau yang belum kenal, beliau Ustadz Ramadan atau lebih dikenal Tudan. Ya. Tadi juga sudah saya sebutkan ya adik. Mungkin puasa. Adik lupa. Puasa kurang fokus. Nanti waktu buka minum aqua. Insya Allah. Masuk aqua. Jadi sebelum kita masuk ke segmen pertanyaan untuk hari ini, kita akan bertanya kabar Tudan dulu. Bagaimana kabarnya Tudan? Alhamdulillah. Sehat Tudan ya? Alhamdulillah. Bagaimana nih Tudan di awal Ramadan ini? Sudah banyak undangan untuk mengisi-ngisi kajian atau bagaimana mungkin? Lumayan ya. Lumayan Tudan ya? Insya Allah ada. Rahasia. Ya. Soalnya ada ujungnya ya. Iya. Sebelum kita maju ke pertanyaan pertama dari netizen, Sedap. Kita ada mempersiapkan. kita akan membacakan salah satu surah, Alhamdulillah. salah satu ayat dari surah Al-Baqarah tentang perintah Allah kepada umat muslim dan yang beriman untuk berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ya, akan dibacakan oleh Adik Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi, Dari ayat itu ya, apa pertanyaannya Bang Fahmi? kita bisa nyambung ini, Ya. Saudara Fahmi. Pertanyaan nomor 1 ya, yang ditanya-tanyakan Oleh oleh netizen-netizen. ya. Kenapa dasar kita harus berpuasa tuh di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Oke, Fahmi. Ini merupakan adalah salah satu dalil Al-Quran, jelas. Ya, dalil Al-Quran. Tiga dalil. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Jadi dari Al-Quran jelas. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Maka di sini jelas. Maka dijelaskan tentang kewajiban atas kita berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman. Khusus dipanggil orang-orang yang beriman. Ya. Untuk diwajibkan puasa. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Contohnya Nabi Daud 1 hari berpuasa, 1 hari buka. Nah, ini sangat dikenal, populer. Puasa Daud. Ya. Nabi Isa 2 hari berpuasa, 1 hari buka. Ya. Ini yang lalu. Kalau kita pada hari ini cuman daripada terbit fajar sampai kepada terbenamnya matahari. Banyak juga yang nggak puasa. Betul. Sebentar Tudan. Saya agak ingin bertanya itu. Apakah kita bisa mengatakan yang tidak berpuasa itu tidak beriman? Mereka beriman. Hanya saja Ada sesuatu yang membuat mereka itu mereka yakin bahwa puasa itu wajib, tapi mereka tidak berpuasa. Mereka tidak menyatakan bahwa tidak wajibnya. Mereka wajib. Mereka mengetahui bahwa itu wajib, tetapi kadang-kadang mereka bilang
kakeh karuh gitu. Karuh nama puasa. Nah, puasa air mau kan. Ya lah kan banyak sekarang kan ini macam-macam. Ya, ada pos hijau. Ya, ada itu beja deh. Ya. Sampai ayam penyet pun ada. Siap tuh. Pengalaman tuh. Menarik itu. Entah mana keluarnya sup udah datang tuh. Wajib kan Godaan. Insyaallah. Ada itu. Jadi tidak boleh juga kita menyatakan mereka tidak beriman. Mereka beriman. Kan kadar iman seseorang itu ada naik dan turun, bukan imannya para nabi, bukan imannya para malaikat. Ini imannya Bani Adam ini kan yazid yangkus, naik dan turun. Ketika dia naik full, ketika turun habis dia. Atau istilah katanya futur tuh Dana. Ya. Dan juga buat ya kita semua umat muslim dan yang beragama Islam juga sama-sama mengetahui puasa ini adalah merupakan salah satu rukun Islam. Ya kan? Yang harus kita jalani. Wajib. Rukun Islam bersifat wajib tuh Dana. Wajib. Ya. Ini sunnah. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal haji baita man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu naik haji. Islam itu kan tuh. Islam ditegakkan di atas yang 5. Syahadat sudah kepada Allah, salat, terus kepada Nabi, satu itu. Yang kedua salat. Ada di redaksi hadis lain duluan disebut akan zakat. Ada redaksi lain yang menyebutkan puasa. Itu tidak perlu diperdebatkan. Yang penting ada martabatnya sama dari segi sunnah. Setelah salat zakat, setelah zakat adalah puasa Ramadan. Setelah itu baru haji. Jadi ini kewajibannya dari segi sunnah nampak jelas. Sunnah. Nah, maka ada dulu seorang sahabat lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW, hal keadaan rambutnya itu kusut. Ya, kusut. Menghadap Nabi, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, jelaskan kepada saya puasa yang diwajibkan Allah atas diri saya." Beliau bersabda, puasa bulan Ramadan. Terus orang itu bertanya, adakah yang lain ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali jika engkau ingin melakukan puasa sunnah. Jelas. Oke. Itu dari segi sunnah. Nah, bahwa ini ada dasarnya. Sunnah untuk berpuasa bagi kita. Dan kaum muslimin juga pada akhirnya yang disebut tadi itu dengan bahwa ijma. Bahwa sepakat puasa Ramadan itu adalah wajib. Puasa Ramadan diwajibkan setelah kiblat dialihkan ke Ka'bah pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijrah. Pertama kan hadapan kita ke Baitul Maqdis dihadapkan. Tepatnya 1,5 tahun setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Nabi menjalani puasa selama 9 tahun. Selepas itu beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Beginilah kewajiban kepada kita. Kenapa tadi penjelasannya orang beriman? Kafir tidak diwajibkan berpuasa. Makanya wahai orang-orang beriman. Seruannya untuk orang beriman. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Inilah kenapa harus kita berpuasa. Bagaimana saudara Fahmi? Sudah paham. Mungkin buat teman-teman semua mungkin sudah paham. Mudah-mudahan paham lah, karena bahasa yang disampaikan oleh Tudan sangat bagus sekali, sangat mudah dipahami oleh kita semua, insya Allah. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita mengakhirinya hingga di sini dulu. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya bersama Kultum, bersama Tudan. Ramadan bersama Tudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.